Halo, salam jumpa, salam persaudaraan. Gereja Katolik memiliki 5 masa. Masa Advent, masa Natal, masa Prapaskah, masa Paskah, dan masa biasa. Sekarang kita masuk pada masa Prapaskah, suatu masa sebelum kita masuk pada masa Paskah. Dalam masa Prapaskah ini kita diajak untuk merenungkan sengsara dan wafat Tuhan Yesus. Yesus datang ke dunia ini untuk membantu kita manusia. Dia mau menghantar kita kembali kepada Tuhan Allah. Dan itu berarti bahwa Yesus mau menyelamatkan kita semua, masing-masing pribadi dan semua orang, supaya kita bisa menyatu kembali dengan Tuhan Allah yang punya segala-galanya. Saudara, dalam rangka itu kita bertanya, kita mesti buat apa selama masa Prapaskah ini? Ada 4 hal yang kita mesti perhatikan. Yang pertama ialah hal berpuasa. Kita diajak untuk berpuasa. Kalau pada masa biasa, sebelum masa Prapaskah itu kita boleh kenyang pagi, kenyang siang, kenyang malam. Maka pada masa Prapaskah ini kita boleh makan, tetapi catatan, kita hanya kenyang 1 kali dalam 1 hari itu. Berarti bahwa kita tidak boleh lagi kenyang pagi, kenyang siang, kenyang malam. Anda boleh pilih, mau pagi, mau siang, ataukah juga mau malam. Umumnya orang pilih makan siang kenyang 1 kali. Pagi sedikit saja, malam hari juga sedikit saja. Karena aku mau terlibat dalam sengsara dan wafat Yesus. Aku mengekang pribadiku, aku mengekang diriku. Jangan jatuh dalam kesenangan pribadi. Jangan jatuh ke dalam kesentosan pribadi. Jangan jatuh pada kemunafikan. Prapaskah mengajak kita semua untuk bertobat dan kemampuan mengekang diri kita. Jangan sampai kita jatuh pada kelabakan karena hanya mau mencari untung, senang bagi diri sendiri. Yang kedua ialah hal berpantang. Anda pantang dari daging. Anda boleh pilih makanan apa yang Anda bisa pantang. Berarti bahwa kita tidak boleh pilih daging apa saja, makan apa saja, sesuai dengan kita punya keinginan. Tidak. Bila mau berkorban, berarti Anda juga mesti mengatur manakah yang pantas Anda makan. Anda bisa atur manakah yang Anda bisa pantas makan pada masa Prapaskah ini. Jangan sampai Anda samakan saya dengan masa biasa. Berarti Anda jatuh ke dalam kelemahan pribadimu. Yang ketiga ialah hal berdoa dan terlibat dalam sakramen-sakramen. Kita mesti banyak berdoa. Rapatlah dirimu dengan Tuhan Allah. Bila orang-orang pada masa biasa itu malas-malas sembahyang, maka sekarang juga pada masa yang paling istimewa ini, bangunlah niatmu untuk berjumpa dengan Tuhan dalam doa-doamu. Kalau kalian lalu, gereja senantiasa mengajak kita untuk berdoa bersama-sama. Maka sekarang ini Anda mesti mampu membangun program hidupmu. Entah Anda berdoa bersama keluarga, tetapi juga doa pribadi sangat dibutuhkan. Kerja, sibuk-sibuk. Tapi pada masa Prapaskah ini hendaklah Anda menyingkirkan waktu sedikit untuk berjumpa dengan Tuhan. Tiap-tiap hari. Jangan lupa, saudara sekalian. Doa itu penting. Karena melalui doa itu kita berbicara bersama Tuhan. Kita bersyukur kepada Dia. Tetapi juga kita bisa minta apa dari Tuhan. Karena Allah mencintai engkau. Bukalah hatimu kepada Tuhan Allah. Jangan sangat mencintai engkau. Hanya karena masalah-masalah pribadi kita. Kemudian kita jauh dari Tuhan Allah. Padahal Tuhan Allah dekat dengan Anda. Bukan cuma hal berdoa. Tetapi juga terlibat dalam sakramen-sakramen. Dan secara istimewa, sakramen pertobatan dan sakramen perjamuan. Kita mesti bertobat. Kita mesti masuk dalam hati kita masing-masing. Kita merenungkan di mana letaknya kelemahan-kelemahanku. Berapa banyak orang yang saya sakiti, yang saya berlaku tidak adil, tidak jujur. Kiranya aku bertobat. Artinya apa? Aku kembali memperbaiki relasiku dengan suamiku, istriku, anak-anakku, tetanggaku, dan siapa saja yang Anda bermusuhan dengan dia. Masa Prapaskah membuat Anda kembali bertobat dan kembali membuka relasi baik dengan orang lain. Ciptakanlah hati yang baru, hati mencintai orang-orang itu, karena mereka juga lah
anak-anak dan putra-putri Allah. Mereka juga diberkati Tuhan. Dan karena itu aku juga mau membuka jalan kepada mereka. Bersekutu bersama-sama, berdamai bersama-sama. Lepaskanlah permusuhan itu yang tak ada gunanya. Yang hanya meruncing permusuhan satu sama lain. Padahal mereka juga lah sesama saya. Di mana saya juga mesti berkontak baik dengan mereka. Mereka juga saya butuhkan untuk saling membantu, saling menolong, saling kerjasama. Puncak dari pertobatan itu ialah kita ambil bagian dalam sakramen pengakuan dosa. Kita bertobat dengan Tuhan Allah. Kita kembali berjumpa dengan Tuhan dan kembali bertobat kepada Dia. Karena Dialah yang saya sakiti hati selama ini. Anda menyakiti hati sama manusia, berarti kau juga menyakiti Tuhan Allah yang sudah menciptakan mereka-mereka itu. Allah mau kita kerjasama. Allah mau kita saling tolong-menolong. Allah tidak mau kita bermusuhan. Karena permusuhan itu hanya merusak relasi antara aku dengan Tuhan, tetapi juga aku dengan sama kita yang ada di samping kita. Sesudah pertobatan, saya masuk pada perjamuan yang kudus. Itulah sakramen Ekaristi Kudus. Dalam sakramen ini, aku berjumpa dengan Tuhan, tetapi juga istimewa saya menerima tubuh Yesus Kristus yang telah korbankan diri untuk aku, karena Dia mencintai aku. Jangan lupa sekali untuk senantiasa terlibat dalam Ekaristi itu. Karena kita menerima tubuh Tuhan untuk menyegarkan rohani kita. Siang malam kita sudah makan makanan jasmani. Tapi jangan lupa sekali untuk makan juga makanan rohani itu. Yang adalah tubuh Yesus. Untuk menguatkan hati kita. Membuat kita semakin percaya kepada Tuhan. Karena Dia senantiasa ada. Melindungi kita. Tetapi juga menjaga kita. Yang keempat ialah melakukan amal kasih kepada orang lain. Saudara sekalian, kalau Anda berkelebihan, jangan lupa orang lain yang tinggal sekitar Anda. Banyak orang yang susah, banyak orang yang sulit, yang menderita karena mereka tidak punya apa-apa. Ke sekolah susah, ke rumah sakit juga susah, karena tidak punya uang. Maka Anda yang punya kelebihan itu jangan lupa bagikanlah kepada mereka-mereka itu. Tolong mereka itu, bantu mereka itu. Biarlah mereka juga sejahtera. Sekurang-kurang sama dengan aku. Anak-anak sekolah yang biasanya mendapat jajan, uang jajan dari orang tua. Anda bisa mengatakan kepada orang tuamu, uang jajan ini aku tidak akan pakai. Tetapi saya singkirkan ini. Saya berikan kepada temanku yang selama ini susah. Kadang-kadang juga sakit, tidak ke sekolah. Saya mau bantu dia. Kasihan dia, orang susah itu. Anda berjanji pada dirimu untuk berikanlah uang jajanmu itu kepada temanmu yang sana. Yang Anda tahu dia mengalami kesulitan selama ini. Anda tolong dia. Itulah kerjasama antara kita manusia. Janganlah makan sendiri. Janganlah pakai sendiri. Ingat orang lain yang tinggal di sekitar Anda. Akhir dari masa Prapaskah itu kita masuk pada Pekan Suci. Pekan Suci itu mulai dari Minggu Palem. Pada Minggu Palem itu kita kenangkan Yesus masuk ke kota Yerusalem. Semua bergembira ria. Karena Raja masuk ke kota kita, kota Yerusalem. Yesus bersama murid-muridnya bergembira karena banyak orang menerima kehadiran Yesus Sang Raja alam semesta itu. Hari Kamis kita masuk pada Kamis Putih. Pada Kamis Putih itu kita mengenangkan Yesus mencuci kaki 12 rasulnya. Tetapi juga Yesus mengadakan perjamuan akhir bersama dengan murid-muridnya. Itu Kamis Putih. Pada hari Jumat kita mengenangkan sengsaraan wafat Yesus. Dia rela mati karena mencintai kita manusia. Dan dia mau kita sendiri diselamatkan oleh darahnya yang kudus itu. Pada Sabtu sore selesailah masa Prapaskah kita. Karena pada malam hari kita masuk pada masa Paskah. Seringkali orang juga sebut sebagai Vigili Paskah. Tapi jangan lupa, kita sudah masuk pada masa Paskah. Kebangkitan Tuhan, Dialah terang dunia bagi manusia. Dia mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan, termasuk juga kuasa-kuasa iblis yang mengganggu manusia selama ini. Diharapkan bahwa oleh masa Prapaskah,
kita dibantu, ditolong. Dengan begitu pada masa Paskah kita bangkit bersama Yesus. Kita menang bersama Yesus yang bangkit mulia, karena dialah yang datang untuk kita sekalian. Masa Prapaskah itu dibuka dengan Rabu Abu. Padahal Rabu Abu itu kita ditandai dengan abu dalam bentuk salib. Abu diberikan pada dahi kita dalam bentuk salib. Abu mengatakan bahwa kita mesti bertobat. Kita sudah buat banyak kesalahan, banyak tindakan yang keliru, yang jahat, yang akhirnya membuat kita terputus hubungan dengan Tuhan Allah sendiri. Maka benarlah pada masa Prapaskah ini mulai dengan Rabu Abu itu, bertobatlah supaya kau kembali kepada Tuhan Allah. Tetapi juga Abu menandakan kau adalah orang yang hina dina, tetapi kau bermakna. Manusia kau bermakna karena Allah lah yang membuat engkau menjadi makna di mata Tuhan. Campur tangan Tuhan begitu indah kepada engkau, membuat engkau kini bermakna di mata Allah, tapi juga di mata sama manusia. Yoel mengatakan, kalau bertobat, bukan sobek, bukan robek bajumu, pakaianmu, tapi sobeklah hatimu itu. Lihatlah pada hatimu itu, apa yang kamu singkirkan jauh-jauh, yang sudah membuat engkau jauh dari Allah dan jauh juga dari sang manusia. Ubahlah hatimu menjadi hati yang baru, hati yang penuh cinta, sama seperti Yesus yang selalu mengatakan sama kita semua, kalau kau mencintai Tuhan, cintai Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kemampuanmu, dan segenap kekuatanmu, dan cintai manusia sesamamu seperti kau mencintai dirimu sendiri. Sampai jumpa.